ini yang menarik adalah apa isi pertemuan antara itu Prabowo Mega ya. Jadi menyinggung soal kedatangan Didit. Pak Prabowo, Didit itu anaknya baik ya, sudah besar ya. Dia pas datang nanyain saya, "Ibu, minyak urutnya udah habis belum? Kalau enggak dikasih lagi," begitu ya. Minyak urut ya? Minyak urut. Nah, terus dalam pertemuan itu juga menyinggung banyak hal. Yang pertama, Megawati itu menceritakan lah bagaimana dia saat menjadi presiden terus menangani krisis ekonomi. Kan mirip-mirip dengan Prabowo yang saat ini masih menjabat presiden dan ada gejolak ekonomi begitu ya. Lalu Megawati minta Prabowo kalau bisa nggak usah dekat-dekat Jokowi begitu ya, karena diminta menjaga jarak ya. Nah, yang nulis kan Erwan tuh, detailnya di majalah Tempo. Jadi kalau yang mau marah-marah ke Erwan aja nanti ya. Erwan. Oke, tapi kita tahu bahwa Jokowi kemudian bermanuver, ya kan, dengan menerima sejumlah peserta Sespim Polri. Betul, termasuk para menteri juga datang ke rumahnya Jokowi. Dan mengaku sebagai Jokowi masih atasan saya, ya kan. Gimana ceritanya, Wan? Iya, gue dapat cerita dari salah seorang yang mengetahui pertemuan itulah. Nah, jadi salah satu yang dibahas nih, yang gue dapatkan ceritanya itu adalah soal proyek ini tebu di Merauke. Jadi meskipun Jokowi sudah lengser, tapi dia masih peduli proyek yang dia kerjakan dulu bareng Partai PAN ya, kira-kira kayak gitu. Karena ada satu hal yaitu pengusaha ini meminta 600.000 hektar untuk dilepaskan dari kawasan hutan untuk dijadikan proyek ya, untuk ditanam tebu lah. Jadi hutannya dibabat lalu kemudian ditanam tebu, tapi kemudian terganjal sampai sekarang. Lalu kemudian Jokowi dalam pertemuan dengan salah seorang menteri itu menanyakan soal itu, kok kenapa ini belum selesai soal hutan yang 600.000 hektar itu, padahal udah diminta, kira-kira kayak gitu. Nah, menteri yang ketemu itu ya dia nggak tahu apa-apa lah, kira-kira kayak gitu, sehingga ya intinya adalah masih ada ikut gitu loh, ya mengurus soal urusan pemerintah gitu. Nah, termasuk itu gue beberapa orang Golkar kan, Bahlil juga sempat ketemu Jokowi kan, ya yang ngasih wejangan soal kondisi ekonomi, terus memimpin Golkar jangan membuat gaduh gitu ya. Gue agak keringetan ini. Kenapa? Mataharinya kembar kan? Tapi Pram, tadi kan lu nyinggung soal Polri juga datang ke sana. Ini ada yang cerita ya, seorang jenderal tentunya di Polri cerita ke gua bahwa ini membuat gaduh Mabes Polri. Kenapa? Karena pertemuan itu tidak dilaporkan kepada atasan di Sespimti kalau nggak salah ya. Jadi ada kepala sekolah yang dilaporkan selesai di situ saja, tapi kepala sekolah ini tidak melaporkan ke atasannya lagi. Nah, kenapa? Karena mereka khawatir pertemuan itu di tengah sejumlah kasus atau dinamika yang terjadi di Solo, jasa palsu lah, matahari kembar lah, dan lain-lain begitu. Nah, ini sempat membuat gonjang-ganjing di Coklat. Oke. Ya harusnya tidak terjadi ya. Kemudian ya Jokowi sampai menerima gitu. Udahlah, dia bisa mencontoh presiden yang sebelumnya atau juga di luar negeri gitu. Kalau sebelumnya di sini enggak juga sih, masih ada juga yang kadang-kadang cawe-cawe gitu kan. Ya PDIP juga begitu kan, cawe-cawe pada pemerintahnya Jokowi gitu. Nah, ya kayak di Amerika, Obama ya dia sudah tidak campur tangan lagi ketika dia digantikan oleh Donald Trump gitu kan. Nah, kalau kita melihat sekarang ini sepertinya Jokowi ini juga berada dalam kondisi yang tersudut ya. Ya kan, dia diserbu segala macam lah dengan ijazah palsu dan juga dengan upaya untuk melengsarkan Gibran, dan kita melihat ini adalah faksi tentara yang tidak bisa disentuh pada masa pemerintahan Jokowi kan. Jokowi hampir tidak punya kaki di tentara. Ya kan, dia hanya bisa menempatkan orang-orang tertentu. Apakah menurut kalian juga Jokowi seresah itu? Banyak yang bilang seperti itu sih, Bro. Yang karena kalau dari ada yang ngecek juga pembicaraan di media sosial ya, bahwa tren pembicaraan ke keluarga Solo ini negatif begitu kan, baik Jokowi maupun Gibrannya negatif, dan banyak bilang tumben-tumbenan kan Jokowi ini melapor kritikan ataupun jasa palsu ke Polda Metro Jaya begitu ya, kenapa nggak di Polda Jateng gitu kan. Mereka juga masih membaca gitu, tapi ya lagi-lagi istana happy aja kan, karena yang yang dikritik ataupun Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh bocor halus ataupun media Tempo. Dalam hal ini kita perlu untuk mengetahui segala manuver-manuver yang dimainkan oleh seorang Jokowi dalam memainkan politik-politik yang sulit untuk ditebak saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini ketika kita melihat bahwa memang Prabowo
sebenarnya mempunyai rasa kekhawatiran akan masa depan Indonesia ini. Apalagi keterlibatan seorang Jokowi dalam memainkan segala politik-politik yang dinilai itu curang ataupun melampaui batas-batas dan norma-norma yang berlaku dalam Kabinet Merah Putih. Nah, ketika masyarakat turun ke jalan, ya, demo sekarang ini itu tidak pernah berhenti. Itu artinya dan menandakan bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja dan ada banyak yang perlu dibenahi di dalamnya, sehingga masyarakat Indonesia dan segenap aliansi BEM dan seluruh mahasiswa ingin menurunkan seorang Gibran dari jabatan wakil presiden. Dan menjadi pertanyaan besar, kenapa Gibran harus diturunkan? Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Bukannya sesuatu yang sudah terpilih, ya itu harus menetap sehingga selesai masa jabatannya baru ada pengganti. Tetapi lain, beda dengan Gibran. Mungkin saja faktor utama yaitu karena pencalonan Gibran yang dirasa itu didorong dari sebuah kecurangan-kecurangan yang besar, yang walaupun Jokowi pemain utamanya di dalamnya. Dan masyarakat tidak boleh diam akan hal itu karena mereka harus menyuarakan suatu keadilan itu. Nah, kalau Prabowo secara terus-menerus tidak bisa tegas kepada Jokowi dan kepada juga Gibran, maka seperti yang disampaikan oleh Tempo ini, 5 tahun ke depan tidak ada kemajuan bagi negara ini, ataupun ini hanyalah sebuah omon-omon saja, tidak ada yang bisa dipercaya lagi. Sebenarnya tidak ada alasan lagi Presiden Prabowo untuk mempertahankan Panglima Tentara Negara Indonesia dan Kapolri, karena keduanya telah melakukan hal fatal. Polri misalnya di kasus bertemunya polisi berseragam dengan Jokowi dan TNI terbaru, mutasi Jenderal Kunto diganti oleh orangnya Jokowi sebelum mutasinya dibatalkan. Ya, disampaikan lagi di sini bahwasanya kalau mau jadi orang baik, berkumpullah dengan orang baik dan benar. Bu Mega, apa yang dilakukan oleh Bu Mega sebenarnya ingin membenahi negara ini, karena cawe-cawe itu bersifat kubu, circle ke circle. Tidak ada lagi yang namanya persatuan Indonesia. Ya, walaupun Gerindra tahu manuver Jokowi, semua akan sia-sia karena Bos Gerindra tidak berani melawan Jokowi. Bos Gerindra adalah anak buah Jokowi. Bos Gerindra sangat takut berpisah dengan Jokowi. Kenapa sebenarnya? Bukannya seorang Prabowo pemimpin negara ini. Artinya dia harus berdiri pada pondasi yang telah ia bangun. Seorang presiden tidak boleh lagi disetting oleh mantan presiden. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga akan selalu mendukung. Bahkan kalau Pak Jokowi minta jabatan, Pak Prabowo gue yakin ya akan langsung diberikan, asalkan Pak Jokowi yang minta langsung Pak Prabowo takut sekali ditinggal sama Jokowi. Ya, lucu. Diduga utang yang bisa dibayar Prabowo adalah biaya kampanye gratis yang diberikan Mukidi, karena emang kebetulan Prab udah kehabisan modal akibat 2 kali gagal capres sebelumnya. Ya, ayo Pak Prabowo, buktikan bahwa Anda adalah asli seorang panglima mantan jenderal yang punya jiwa patriot dan pejuang sejati. Tidak seperti koleganya sama prajurit yang diduga sebagai pengkhianat bangsa, yang jika berbicara dan melakukan kelakuannya sangat menyakiti hati, membela pemimpin yang zalim, sok mengatasnamakan konstitusi. Ya, segala sesuatu yang terjadi itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, teman-teman. Silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.